Apa kamu malu sama keluargaku? Suara Raffi meninggi. Aku menatapnya, menahan sesak di dada. Bukan malu, aku cuma nggak mau mereka tahu siapa aku sebenarnya. Raffi tertawa sinis. Jadi kamu lebih pilih dianggap miskin daripada jujur? Aku menggenggam tangan sendiri, dingin. Kalau saja dia tahu, justru karena aku sayang sama dia, aku melakukan ini semua. Assalamualaikum. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan subscribe dulu. Dan tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana? Apa kamu yakin mau datang ke rumah orang tuaku dengan penampilan seperti itu? Suara Raffi terdengar ragu, sedikit tertahan, tapi cukup jelas membuat langkahku berhenti di depan cermin. Aku menatap pantulan diriku. Gamis sederhana warna krem, jilbab polos tanpa aksen, tas kecil yang sudah sengaja kupilih yang paling biasa. Aku tersenyum tipis. Iya, aku nyaman kok. Raffi mendesah pelan. Bukan soal nyaman, Nadia. Aku cuma nggak mau kamu dipandang rendah sama mereka. Kalimat itu menusuk, tapi aku tetap menjaga wajahku tenang. Tenang aja, aku udah biasa, jawabku ringan, meski dalam hati bergetar. Padahal, aku sangat tahu seperti apa keluarganya. Mobil kami melaju pelan memasuki gang sempit menuju rumah orang tua Raffi. Rumah itu sederhana, catnya mulai memudar, halaman kecil dipenuhi pot tanaman tua. Aku mengamati sekeliling dengan diam. Bukan karena aku merasa asing, tapi karena aku harus terus mengingat satu hal. Aku bukan Nadia yang sebenarnya di sini. Begitu pintu terbuka, aroma masakan langsung menyambut. Assalamualaikum, ucap Raffi. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita paruh baya dari dalam. Itulah Bu Sari. Tatapannya langsung tertuju padaku. Menilai, mengukur, menghakimi, tanpa perlu kata. Oh, ini istrimu, katanya datar. Aku menunduk sopan. Iya, Bu. Saya Nadia. Beliau tidak langsung menjawab. Hanya mengangguk kecil, lalu berbalik ke dapur. Tidak ada senyum. Tidak ada sambutan hangat. Dan entah kenapa, aku tidak terkejut. Kami duduk di ruang tamu. Kursi kayu tua berderit pelan saat kududuki. Tak lama, seorang perempuan muda keluar dari kamar sambil memainkan ponselnya. Ini kakak ipar aku? Tanyanya tanpa menatapku. Iya, Dina. Ini Nadia, jawab Raffi. Dina melirik sekilas, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran. Oh, sederhana banget ya. Aku hanya membalas dengan senyum kecil. Dalam hati, aku menguatkan diri. Ini baru permulaan. Beberapa menit kemudian, Bu Sari kembali dengan teh. Beliau meletakkan gelas di meja tanpa benar-benar melihatku. Kerja apa kamu, Nadia? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Raffi terlihat ingin bicara, tapi aku lebih dulu menjawab. Aku bantu usaha kecil-kecilan, Bu. Usaha apa? Online, jualan barang-barang rumah tangga. Sunyi. Aku bisa merasakan udara berubah dingin. Dina tertawa kecil. Oh, reseller gitu ya? Aku mengangguk pelan. Bu Sari menarik napas panjang, lalu berkata. Raffi itu dari kecil kerja keras. Ibu berharap dia dapat istri yang bisa bantu, bukan malah jadi tambahan beban. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menunduk. Iya, Bu. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Raffi menggenggam tanganku di bawah meja. Hangat. Menenangkan. Tapi juga penuh kegelisahan. Aku tahu dia merasa bersalah. Dan aku juga tahu ini belum seberapa. Malam itu, saat kami pamit pulang, Dina sempat berbisik saat melewatiku. Kak Raffi tuh dulu banyak yang deketin. Cantik-cantik, kerja kantoran semua. Ia berhenti sejenak, menatapku dari atas ke bawah. Tapi ya, pilihan orang beda-beda sih.
Aku tersenyum. Iya, jawabku pelan. Meski dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Di dalam mobil, suasana hening cukup lama. Raffi akhirnya bicara. Aku minta maaf ya. Aku menoleh. Untuk apa? Kamu diperlakukan seperti itu. Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Aku kuat kok. Raffi menatapku lama. Kamu terlalu baik, Nadia. Aku tersenyum, tapi kali ini terasa berat. Kalau saja dia tahu bahwa aku bukan terlalu baik. Aku hanya sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari semua ini. Malam itu, setelah Raffi tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu apartemen kecil kami. Lampu redup. Sunyi. Aku membuka ponsel. Puluhan notifikasi masuk. Email bisnis. Laporan keuangan. Pesan dari asisten pribadi. Semua dari dunia yang sengaja kutinggalkan, demi hidup sederhana bersama Raffi. Tanganku bergetar saat membuka salah satu pesan. Nona Nadia, rapat dengan direksi menunggu keputusan Anda. Apakah Anda akan kembali ke kantor pusat minggu ini? Aku terdiam lama. Lalu, perlahan aku mengetik balasan. Tunda semua. Untuk sementara, saya tidak bisa terlihat. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Di satu sisi, aku adalah wanita yang bisa mengendalikan perusahaan besar. Di sisi lain, aku adalah menantu yang dianggap tidak berguna. Dan aku memilih tetap diam. Karena aku percaya, cinta Raffi cukup untuk membuat semuanya berarti. Namun aku tidak sadar, rahasia yang terlalu lama disembunyikan bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan segalanya. Pagi itu dimulai dengan suara notifikasi yang tak henti-henti dari ponselku. Aku terbangun perlahan, memastikan Raffi masih terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, bahkan saat tidur. Garis-garis halus di dahinya semakin jelas sejak beberapa bulan terakhir. Aku tahu penyebabnya. Tekanan. Dari pekerjaan. Dari keluarga. Dan, tanpa ia sadari, juga dari kebohongan yang kusimpan. Aku meraih ponsel, membuka layar dengan hati-hati. Belasan email masuk. Pesan dari manajer keuangan. Dan satu panggilan tak terjawab dari ayah. Dadaku langsung terasa sesak. Sudah hampir 2 bulan aku tidak pulang. Tidak menginjakan kaki di rumah besar itu. Tidak duduk di kursi direktur yang seharusnya menjadi tanggung jawabku. Semua demi satu hal. Menjadi istri sederhana bagi Raffi. Kamu bangun pagi banget? Suara Raffi mengagetkanku. Aku langsung menutup layar ponsel. Iya. Nggak bisa tidur lagi. Raffi duduk, mengusap wajahnya. Hari ini aku harus ke kantor lebih pagi. Ada audit. Aku mengangguk. Semangat ya. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak benar-benar tersenyum. Aku lagi banyak masalah, Nat. Aku menatapnya, khawatir. Masalah apa? Raffi menghela napas panjang. Perusahaan lagi ketat banget. Bonus dipotong. Bahkan katanya bakal ada pengurangan karyawan. Jantungku berdegup. Terus kamu aman? Ia terdiam sejenak. Nggak tahu. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin menghentikan semua sandiwara ini. Aku hampir saja berkata, aku bisa bantu kamu, Raff. Lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku takut. Takut semua berubah. Siang harinya, aku datang ke rumah Bu Sari. Bukan karena ingin, tapi karena Raffi memintaku. Ibu lagi kurang sehat. Tolong temenin ya, Nat. Dan tentu saja, aku tidak bisa menolak. Saat aku sampai, pintu sudah terbuka. Dina duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya.
Oh, datang juga, katanya tanpa antusias. Iya, Din. Ibu di mana? Di kamar. Tapi ya gitu, dari pagi ngeluh terus. Aku mengangguk, lalu berjalan ke kamar. Bu Sari terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Aku mendekat. Bu? Nadia datang. Beliau membuka mata perlahan. Oh, kamu. Nada suaranya datar. Tidak hangat, tidak juga dingin. Hanya kosong. Saya bawain sup, Bu. Biar hangat, kataku sambil membuka termos. Beliau menghela napas. Kamu nggak kerja? Pertanyaan itu lagi. Aku tersenyum kecil. Kerja, Bu. Tapi bisa sambil dari rumah. Bu Sari menatapku lama. Penghasilan kamu cukup buat bantu Raffi? Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku terdiam sesaat. Insya Allah cukup, Bu. Dina yang tiba-tiba muncul di pintu langsung menyela. Cukup buat apa? Hidup aja pas-pasan. Aku menahan napas. Din, aku mencoba tetap tenang. Tapi Dina melanjutkan, kali ini lebih tajam. Kak Raffi tuh sekarang lagi butuh dukungan. Bukan istri yang cuma bisa masak sama senyum doang. Sunyi. Aku bisa merasakan dadaku panas. Tapi aku tetap menunduk. Maaf kalau aku belum bisa seperti yang diharapkan. Bu Sari tiba-tiba berkata pelan. Raffi itu pantas dapat yang lebih baik. Kalimat itu menghancurkan sesuatu dalam diriku. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Tanganku gemetar. Air mata hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tidak boleh lemah. Di dapur, aku berdiri lama. Menatap kosong ke arah jendela kecil. Sampai akhirnya, ponselku kembali bergetar. Panggilan dari ayah. Kali ini, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku menjawab. Halo? Nadia. Suara tegas itu langsung terdengar. Kamu mau sampai kapan seperti ini? Aku menutup mata. Ayah, perusahaan butuh kamu. Ini bukan permainan. Aku menggigit bibir. Aku cuma butuh waktu. Waktu untuk apa? Berpura-pura jadi orang lain? Aku terdiam. Suara ayah melembut, tapi tetap tegas. Kamu pikir laki-laki itu akan bahagia kalau tahu kamu berbohong? Air mataku akhirnya jatuh. Aku nggak bohong, aku cuma belum jujur. Itu sama saja, Nadia. Panggilan terputus. Dan aku berdiri di sana, sendirian, dengan dua dunia yang semakin bertabrakan. Malamnya, Raffi pulang dengan wajah lebih lelah dari biasanya. Ia duduk tanpa bicara. Aku mendekat. Kamu belum makan kan? Aku masakinnya. Nggak usah. Jawaban singkat. Dingin. Aku terdiam. Ada apa, Raf? Ia tertawa kecil, pahit. Aku capek, Nat. Capek kerja? Ia menatapku. Capek jadi satu-satunya yang mikirin semuanya. Aku tersentak. Maksud kamu? Raffi berdiri. Kamu tahu nggak sih tekanan yang aku hadapi? Kantor, keluarga, semua berharap sama aku. Aku mendekat. Aku selalu ada buat kamu. Tapi nggak cukup. Bentaknya tiba-tiba. Aku membeku. Raffi mengusap wajahnya kasar. Maaf, aku nggak bermaksud. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur melukai. Aku mundur selangkah. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau aku bisa bantu lebih, kamu mau nggak nerima? Raffi mengernyit. Maksud kamu? Aku terdiam. Ini saatnya. Atau bukan? Detik terasa sangat lama. Lalu aku memilih mundur. Nggak apa-apa, lupakan. Raffi menatapku bingung. Dan di saat itu, aku tahu, aku baru saja melewatkan kesempatan untuk jujur.
Malam semakin larut. Raffi tertidur membelakangiku. Dan aku hanya bisa menatap langit-langit. Dengan satu pertanyaan yang terus menghantui. Berapa lama lagi aku bisa bertahan, sebelum semuanya hancur? Hujan turun sejak sore. Rintiknya kecil, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi dingin dan sunyi. Aku berdiri di dekat jendela apartemen, memandangi lampu-lampu kota yang tampak buram tertutup air. Di belakangku, Raffi belum pulang. Sudah lewat pukul 9 malam. Biasanya, dia selalu memberi kabar. Tapi hari ini, tidak ada satupun pesan. Aku menggenggam ponsel, menatap layar kosong. Entah kenapa, hatiku tidak tenang. Tiba-tiba, ting! Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Mbak Nadia, ini saya Denny, teman kantor Mas Raffi. Mbak bisa ke rumah sakit sekarang? Dunia seolah berhenti. Tanganku langsung gemetar. Aku mengetik cepat. Kenapa? Raffi kenapa? Balasan datang dalam hitungan detik. Mas Raffi pingsan di kantor. Sekarang lagi di IGD. Aku tidak ingat bagaimana caranya sampai ke rumah sakit. Semua terasa kabur. Langkahku terburu-buru menyusuri lorong IGD yang dingin, penuh suara alat medis dan orang-orang dengan wajah cemas. Mas Raffi di mana? Tanyaku panik pada seorang perawat. Ruang observasi sebelah kanan. Aku berlari. Dan di sanalah aku melihatnya. Raffi terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tangan terpasang infus. Dadaku langsung sesak. Aku mendekat perlahan. Raff? Suaraku bergetar. Ia membuka mata pelan. Nat? Aku menggenggam tangannya. Apa yang terjadi? Raffi tersenyum tipis, lemah. Cuma kecapean. Tapi sampai pingsan begini. Ia mengalihkan pandangan. Aku baik-baik aja. Aku tahu. Dia bohong. Seorang dokter datang membawa berkas. Keluarga pasien. Saya istrinya, Dok. Dokter itu mengangguk. Suami Anda mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya turun drastis. Selain itu, ada indikasi stres yang cukup tinggi. Aku menelan ludah. Apakah berbahaya? Kalau terus dibiarkan, bisa berdampak lebih serius. Dia butuh istirahat dan mengurangi beban pikirannya. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku tahu. Masalahnya bukan cuma kelelahan. Ada sesuatu yang lebih besar. Setelah dokter pergi, suasana kembali hening. Aku duduk di samping Raffi. Menatap wajahnya yang terlihat jauh lebih rapuh dari biasanya. Raff, bisikku. HM? Kamu kenapa sih sebenarnya? Ia terdiam. Lama. Sampai akhirnya, ia berbicara. Aku hampir dipecat, Nat. Jantungku seperti berhenti. Apa? Perusahaan lagi efisiensi besar-besaran. Dan, posisiku termasuk yang dipertimbangkan. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kamu bilang kemarin belum pasti. Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Air mataku mulai jatuh. Kenapa kamu tanggung sendiri semuanya? Raffi tertawa kecil, pahit. Karena aku laki-laki, Nat. Karena aku suami kamu. Kalimat itu membuat dadaku terasa semakin berat. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Aku tidak bisa terus melihatnya seperti ini. Aku bisa bantu kamu, Raff. Ia menatapku. Bantu gimana? Aku membuka mulut. Semua kata sudah di ujung lidah. Tentang siapa aku. Tentang apa yang bisa kulakukan. Tentang semua yang selama ini kusembunyikan. Tapi sebelum aku sempat bicara, sebuah suara menyela. Raffi. Aku menoleh. Bu Sari dan Dina datang dengan wajah panik. Ibu, Raffi mencoba bangun. Jangan bergerak.
kata Bu Sari sambil mendekat. Beliau langsung memegang tangan Raffi, penuh kekhawatiran. Kenapa kamu bisa sampai begini, nak? Dina berdiri di sampingku, melirik sekilas. Karena kebanyakan pikiran kali, katanya pelan, tapi cukup terdengar. Lalu, seperti biasa, matanya tertuju padaku. Kalau punya istri yang bisa bantu, mungkin gak akan separah ini. Aku membeku. Lagi. Selalu seperti ini. Aku lagi cari cara, Bu, kata Raffi lemah. Cara apa? Kamu dari dulu kerja mati-matian, tapi hasilnya apa? Suara Bu Sari mulai meninggi. Aku menunduk. Raffi terdiam. Dan aku tidak bisa lagi diam. Bu, sebenarnya aku mencoba bicara. Tapi Raffi langsung memotong. Nggak usah, Nat. Aku menatapnya. Ia menggeleng pelan. Seolah berkata, jangan. Kata-kata itu kembali tertahan. Dan untuk kesekian kalinya, aku mundur. Beberapa saat kemudian, Dina menerima telepon. Ia menjauh sedikit, tapi suaranya masih terdengar. Iya, aku di rumah sakit. Iya, kakakku hampir dipecat. Ia tertawa kecil. Iyalah, istrinya juga nggak bisa bantu apa-apa. Tanganku mengepal. Dadaku panas. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya sedih. Ada amarah. Malam semakin larut. Bu Sari dan Dina akhirnya pulang. Aku kembali duduk di samping Raffi. Sunyi. Hanya suara mesin monitor yang terdengar. Aku bikin kamu menderita ya, kata Raffi tiba-tiba. Aku langsung menggeleng. Jangan bilang gitu. Tapi ini kenyataannya. Aku menggenggam tangannya. Kalau aku bilang, aku bisa ubah semuanya, kamu percaya nggak? Raffi menatapku dalam. Apa maksud kamu? Aku terdiam. Lagi. Selalu di titik ini, aku berhenti. Akhirnya, aku hanya tersenyum kecil. Kamu istirahat dulu ya? Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatapku, dengan tatapan yang sulit kuartikan. Dan malam itu, di ruang rumah sakit yang dingin, aku duduk sendirian di samping suamiku. Dengan satu kenyataan yang semakin jelas. Kebenaran yang terus aku sembunyikan. Tidak hanya melukaiku, tapi juga perlahan menghancurkan orang yang paling aku cintai. Di luar, hujan masih turun. Dan entah kenapa, aku merasa, badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Pagi di rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari masuk samar melalui celah tirai, tapi tidak cukup untuk menghangatkan suasana. Aku duduk di kursi kecil di samping ranjang Raffi, masih dengan posisi yang sama sejak semalam. Mataku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Raffi masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang, tapi aku tahu, itu hanya sementara. Masalah belum selesai. Bahkan baru dimulai. Ponselku kembali bergetar. Nama yang muncul membuat dadaku langsung sesak. Ayah. Aku menatap layar cukup lama, sebelum akhirnya berdiri dan keluar ke lorong. Dengan napas berat, aku mengangkat telepon. Halo? Nadia. Suara itu tetap tegas seperti biasa. Kamu di mana sekarang? Di rumah sakit? Suamimu? Aku menutup mata sejenak. Iya. Beberapa detik hening. Lalu ayah berkata, ini sudah terlalu jauh. Aku terdiam. Perusahaan kehilangan arah tanpa kamu. Investor mulai bertanya. Kamu pikir semua ini bisa terus kamu tinggalkan? Air mataku mulai menggenang. Ayah, aku lagi butuh waktu. Waktu untuk apa? Potongnya tajam. Untuk terus melihat suamimu hancur tanpa tahu kamu sebenarnya bisa menyelamatkannya. Kalimat itu menghantam tepat di jantungku. Aku menggigit bibir. Dia nggak akan terima, ya?
Kamu belum pernah memberinya kesempatan untuk menerima. Sunyi. Aku tidak bisa membantah. Telepon berakhir. Dan aku berdiri di lorong rumah sakit, dengan satu tekanan yang kini semakin nyata. Aku tidak bisa lagi berada di dua dunia sekaligus. Saat aku kembali ke kamar, Raffi sudah bangun. Ia menatapku. Kamu dari mana? Dari luar, telepon sebentar. Ia mengangguk. Tapi ada sesuatu di matanya. Seperti curiga. Dokter bilang aku boleh pulang siang ini, katanya. Bagus dong, jawabku, berusaha tersenyum. Kamu kelihatan capek. Aku nggak apa-apa. Raffi menatapku lama. Nadia. Iya? Kamu nyembunyiin sesuatu dari aku ya? Jantungku langsung berdegup keras. Apa maksud kamu? Ia menghela napas. Aku nggak tahu, tapi akhir-akhir ini kamu sering kelihatan gelisah. Sering keluar buat nerima telepon. Dan tiap aku tanya, kamu selalu menghindar. Aku membeku. Kata-kata yang selama ini kutakuti, akhirnya keluar. Aku cuma banyak pikiran aja, jawabku pelan. Raffi menggeleng. Kamu pikir aku nggak bisa lihat? Aku menunduk. Aku cuma nggak mau nambah beban kamu. Tapi kamu malah bikin aku ngerasa kamu nggak percaya sama aku, katanya, suaranya mulai berat. Air mataku jatuh. Aku percaya sama kamu. Kalau percaya, kamu pasti cerita. Sunyi. Dan lagi-lagi, aku tidak punya keberanian untuk jujur. Siang itu, kami pulang. Perjalanan di mobil terasa sangat sunyi. Tidak ada obrolan. Hanya suara mesin dan pikiran masing-masing yang saling bertabrakan. Sampai di apartemen, Raffi langsung duduk lemas di sofa. Aku berdiri di dekatnya, bingung harus bagaimana. Aku buatkan teh ya, kataku akhirnya. Ia hanya mengangguk. Di dapur, tanganku gemetar saat menuangkan air panas. Pikiranku penuh. Tentang ayah. Tentang perusahaan. Tentang Raffi. Tentang semuanya yang semakin rumit. Tiba-tiba. Brak. Suara pintu dibuka keras. Aku tersentak. Saat aku keluar, aku melihat Bu Sari dan Dina sudah berdiri di ruang tamu. Wajah mereka tegang. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Bu Sari tidak langsung menjawab. Beliau menatap Raffi. Ibu dengar, kamu hampir dipecat? Raffi menghela napas. Iya, Bu. Lagi proses. Dina langsung menyela. Terus kamu mau gimana? Diam aja. Aku lagi cari jalan, jawab Raffi. Jalan apa? Suara Dina meninggi. Dengan kondisi sekarang? Gaji nggak jelas, istri juga nggak bantu apa-apa. Din! Raffi membentak. Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah terlanjur menusuk. Aku berdiri diam. Menahan semua yang berkecamuk di dalam dada. Bu Sari ikut bicara. Ibu dari dulu bilang, kamu harus pilih pasangan yang bisa bantu kamu. Aku menutup mata. Cukup. Sudah cukup. Bu, suaraku bergetar, tapi kali ini aku tidak menunduk. Semua mata langsung tertuju padaku. Saya bisa bantu Raffi. Sunyi. Dina tertawa kecil. Dengan apa? Jualan online kamu? Aku menatapnya lurus. Lebih dari itu. Raffi langsung berdiri. Nat, jangan. Tapi kali ini, aku tidak berhenti. Air mataku jatuh, tapi suaraku tetap keluar. Semua yang selama ini Raffi tanggung, sebenarnya bisa selesai. Bu Sari mengernyit. Maksud kamu? Aku menarik napas panjang. Ini dia. Titik yang tidak bisa lagi aku hindari. Aku bukan seperti yang kalian pikirkan. Ruang tamu terasa semakin sunyi. Detik berjalan lambat. Dan untuk pertama kalinya,
Aku benar-benar siap membuka semuanya. Namun, tiba-tiba ponsel Raffi berdering. Semua terhenti. Ia melihat layar, lalu wajahnya berubah. Dari kantor, gumamnya. Ia mengangkat telepon. Kami semua menunggu. Dengan napas tertahan. Iya, Pak, suara Raffi terdengar tegang. Beberapa detik berlalu. Lalu wajahnya benar-benar berubah pucat. Apa hari ini? Tanganku langsung dingin. Aku mengerti, Pak. Telepon terputus. Raffi menatap kosong. Aku resmi diberhentikan. Kalimat itu jatuh seperti petir. Busari langsung lemas di kursi. Dina terdiam. Dan aku merasa dunia runtuh di depan mata. Aku menatap Raffi. Pria yang selama ini berjuang sendirian. Yang harga dirinya begitu besar. Yang tidak pernah ingin terlihat lemah. Dan kini, semuanya hancur. Air mataku jatuh deras. Dan tanpa sadar, aku berbisik, "Maaf, karena aku terlalu lama diam." Raffi menoleh padaku. Tatapannya berbeda. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi penuh pertanyaan. Dan saat itu aku tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Topeng yang selama ini kupakai akan segera runtuh. Ruangan itu terasa sesak. Padahal tidak ada yang berubah dari bentuknya. Sofa yang sama, meja yang sama, dinding yang sama. Tapi suasananya berbeda. Lebih berat. Lebih sunyi. Lebih menekan. Raffi masih berdiri di tengah ruang tamu, ponselnya menggantung lemah di tangannya. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Busari terduduk lemas. Dina, untuk pertama kalinya, benar-benar diam. Dan aku berdiri di antara semuanya. Dengan dada yang bergemuruh. Dengan rahasia yang tidak bisa lagi kutahan. Aku resmi diberhentikan. Kalimat Raffi masih terngiang. Setiap detik terasa seperti tusukan. Aku melangkah pelan mendekatinya. Raff? Ia tidak menatapku. Maaf ya, aku gagal, katanya pelan. Air mataku langsung jatuh. Kamu nggak gagal? Tapi kenyataannya, ia tertawa kecil, pahit. Aku nggak bisa jaga keluarga aku. Jangan bilang gitu. Suaraku meninggi tanpa sadar. Semua menoleh. Dan saat itu, sesuatu dalam diriku akhirnya pecah. Cukup. Satu kata itu keluar dengan tegas. Aku menatap mereka satu persatu. Busari. Dina. Dan terakhir, Raffi. Aku nggak bisa lagi diam. Jantungku berdegup sangat kencang. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Raffi mengernyit. Maksud kamu? Aku menarik napas panjang. Setiap kata terasa berat, tapi harus keluar. Selama ini, kalian pikir aku cuma perempuan biasa. Sunyi. Perempuan yang gak bisa bantu apa-apa. Air mataku jatuh, tapi aku tetap berdiri tegak. Tapi kenyataannya bukan itu. Dina menyilangkan tangan. Terus kamu mau bilang apa? Kamu kaya raya gitu? Nada suaranya penuh sindiran. Aku menatapnya. Iya. Satu kata. Dan semuanya langsung berubah. Hah? Dina tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Jangan bercanda deh. Aku tidak tersenyum. Ayahku pemilik perusahaan besar di Jakarta. Busari membeku. Raffi menatapku tajam. Perusahaan apa? Aku menyebutkan namanya. Dan dalam sekejap, ekspresi Raffi berubah. Ia tahu. Ia sangat tahu. Itu, perusahaan yang dulu aku lamar, suaranya pelan. Aku mengangguk. Air mataku mengalir lebih deras. Iya. Yang nolak aku? Aku menunduk. Iya.
Sunyi. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Seolah waktu berhenti. Jadi, suara Raffi akhirnya terdengar, berat, bergetar. Kamu, anak pemilik perusahaan itu? Aku mengangguk pelan. Iya. Dan kamu selama ini? Ia tidak melanjutkan. Tapi aku tahu maksudnya. Pura-pura miskin. Dina mundur selangkah. Ini nggak mungkin. Busari memegang dada. Ya Allah. Raffi tertawa kecil. Tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Kenapa Nadia? Pertanyaan itu keluar pelan. Tapi lebih menyakitkan dari bentakan. Kenapa kamu lakuin ini semua? Aku menatapnya. Dengan hati yang hancur. Karena aku cinta kamu. Raffi menggeleng. Jangan pakai alasan itu. Aku serius. Suaraku pecah. Aku takut. Kamu nggak akan lihat aku sebagai aku, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku pengen kamu cinta aku tanpa melihat harta. Terus sekarang? Potong Raffi. Tatapannya tajam. Yang kamu lakukan ini, menurut kamu itu jujur? Aku terdiam. Tidak. Aku tahu jawabannya. Kamu tahu nggak rasanya jadi aku? Suara Raffi mulai meninggi. Berjuang sendirian, mikirin semuanya, sementara kamu? Ia berhenti. Menatapku dengan mata penuh luka. Punya semua solusi, tapi memilih diam. Kalimat itu, seperti menghancurkan seluruh pertahananku. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, bisikku. Tapi kamu tetap nyakitin aku. Tegas. Tanpa ragu. Busari akhirnya bicara, suaranya lemah. Jadi, selama ini, kamu lihat kami seperti apa? Aku langsung menggeleng. Tidak, Bu, saya tidak pernah merendahkan. Tapi kamu menyembunyikan semuanya dari kami, potongnya. Aku menutup mata. Benar. Semua benar. Dina yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan. Berarti, semua yang kita bilang ke kamu selama ini, ia tidak melanjutkan. Mungkin, baru sekarang ia menyadari. Raffi mundur selangkah. Menjauh dariku. Dan itu, lebih menyakitkan dari apapun. Aku butuh waktu, katanya. Suaranya dingin. Aku nggak bisa langsung nerima semua ini. Air mataku jatuh deras. Raff, jangan sekarang. Ia mengambil jaketnya. Kamu mau kemana? Tanyaku panik. Kemana aja, yang penting bukan di sini. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Pintu terbuka. Dan sebelum keluar, Raffi berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, aku lebih siap nerima kamu miskin daripada kamu bohong. Brak. Pintu tertutup. Dan dunia terasa runtuh. Aku jatuh terduduk. Tangisku pecah. Semua yang selama ini kutahan, akhirnya keluar. Busari hanya diam. Dina juga. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi kata-kata tajam. Hanya keheningan. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Kebenaran memang membebaskan. Tapi tidak selalu menyembuhkan. Aku berhasil jujur. Tapi, aku mungkin baru saja kehilangan segalanya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Apartemen yang dulu terasa hangat, kini menjadi tempat paling sunyi yang pernah aku rasakan. Tidak ada suara langkah Raffi di pagi hari, tidak ada teguran kecilnya saat aku lupa makan, tidak ada tatapan hangat yang selalu membuatku merasa pulang. Yang tersisa hanya aku dan penyesalan. Sudah 3 hari. 3 hari tanpa kabar. Nomor Raffi aktif, tapi tidak pernah menjawab. Pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Raff, kamu di mana? Aku khawatir. Tolong pulang, kita bisa bicarakan baik-baik.
Tidak ada jawaban. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap malam terasa lebih gelap. Aku duduk di sofa, menatap layar ponsel yang tetap diam. Air mataku sudah terlalu sering jatuh, sampai rasanya mulai kosong. Aku mengingat kata-katanya malam itu. Aku lebih siap nerima kamu miskin, daripada kamu bohong. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Dan semakin aku mengingatnya, semakin aku sadar, aku memang salah. Pintu apartemen tiba-tiba diketuk. Aku tersentak. Dengan cepat aku berdiri dan membuka pintu. Harapanku langsung runtuh. Bukan Raffi, tapi Bu Sari. Ibu, suaraku pelan. Beliau berdiri di depan pintu, wajahnya tidak sekeras biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, lebih lelah, lebih tenang. Boleh ibu masuk? Aku mengangguk. Tentu, Bu. Kami duduk berhadapan. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya, Bu Sari menarik napas panjang. Raffi di rumah ibu. Jantungku langsung berdegup. Dia baik-baik saja? Iya. Tapi, banyak diam. Aku menunduk. Itu karena saya, Bu. Bu Sari menatapku. Untuk pertama kalinya, tanpa penilaian tajam. Kamu tahu? Ibu marah waktu tahu semuanya. Aku mengangguk. Wajar, Bu. Tapi bukan karena kamu kaya. Aku menatapnya. Terkejut. Ibu marah karena kamu tidak percaya pada kami. Kalimat itu terasa sangat jujur dan sangat menyakitkan. Ibu mungkin keras, lanjutnya. Mungkin sering menyakitkan, tapi bukan berarti ibu tidak bisa menerima. Air mataku mulai jatuh lagi. Saya takut, Bu. Takut apa? Takut dianggap tidak tulus, takut Raffi berubah. Suaraku gemetar. Takut kehilangan dia. Bu Sari terdiam. Lalu berkata pelan. Dan sekarang? Aku tersenyum pahit. Saya justru kehilangan dia, karena ketakutan saya sendiri. Sunyi. Beberapa saat kemudian, Bu Sari berkata. Raffi itu, dari kecil hidup susah. Aku mendengarkan. Dia terbiasa berjuang sendiri. Jadi saat dia tahu, selama ini ada hal besar yang dia tidak tahu, itu menghancurkan harga dirinya. Aku menggenggam tangan sendiri. Apa dia sangat marah sama saya? Bu Sari menggeleng pelan. Lebih ke terluka. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Apa dia masih mau kembali? Pertanyaan itu keluar lirih. Seperti harapan terakhir. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ibu tidak tahu. Jawaban jujur itu seperti pisau. Tapi satu hal yang ibu tahu. Aku menatapnya. Kalau kamu ingin dia kembali, kamu harus berhenti bersembunyi. Aku terdiam. Kata-kata itu terus terngiang. Ibu dengar dari Raffi, kamu meninggalkan pekerjaan kamu demi dia. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Karena saya ingin hidup sederhana bersama dia. Dan sekarang? Aku menutup mata. Sekarang, saya tidak tahu harus jadi siapa. Bu Sari berdiri. Selesaikan hidup kamu dulu, Nadia. Aku menatapnya. Maksud ibu? Jangan setengah-setengah. Kamu bukan perempuan biasa, dan kamu juga bukan orang yang harus bersembunyi. Beliau melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, beliau berhenti. Nanti sore, kalau kamu mau, datang ke rumah. Jantungku langsung berdegup. Raffi ada di sana. Pintu tertutup. Dan aku berdiri di tengah ruangan. Dengan hati yang kembali berdebar. Sore itu, aku berdiri di depan lemari. Menatap semua pakaian sederhana yang selama ini kupakai.
Tanganku perlahan menyentuh salah satu gaun yang sudah lama tidak kugunakan. Gaun elegan. Bukan untuk pamer. Tapi, untuk jujur pada diri sendiri. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Sudah cukup, Nadia. Air mataku jatuh. Terlalu lama kamu jadi orang lain. Aku mengganti pakaianku. Bukan untuk terlihat lebih tinggi. Tapi, untuk berhenti bersembunyi. Di depan cermin. Aku melihat diriku sendiri. Bukan sebagai istri yang pura-pura sederhana. Bukan sebagai anak pemilik perusahaan. Tapi, sebagai Nadia. Yang akhirnya siap menghadapi semuanya. Mobil berhenti di depan rumah Bu Sari. Jantungku berdegup sangat kencang. Tanganku dingin. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Aku melangkah keluar. 1 langkah. 2 langkah. Sampai akhirnya aku berdiri di depan pintu. Tanganku terangkat, lalu mengetuk perlahan. Di dalam sana, ada seseorang yang mungkin masih mencintaiku. Atau, mungkin sudah pergi sepenuhnya. Dan saat pintu itu mulai terbuka, aku hanya punya satu harapan. Bahwa kejujuran kali ini, tidak datang terlalu terlambat. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana, Raffi berdiri. Wajahnya masih sama. Tapi sorot matanya berbeda. Lebih dalam, lebih dingin, lebih sulit untuk kubaca. Jantungku berdegup begitu keras. Raff. Namanya keluar pelan dari bibirku. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya turun dari wajahku, ke pakaianku, lalu kembali ke mataku. Akhirnya, kamu jadi diri kamu sendiri ya, katanya datar. Kalimat itu bukan pujian. Itu luka yang dibungkus tenang. Aku menelan ludah. Iya. Sunyi. Bu Sari muncul dari belakang. Masuk dulu kalian, katanya pelan. Kami duduk di ruang tamu yang sama. Tempat di mana aku dulu merasa kecil. Kini, aku merasa rapuh. Raffi duduk di seberangku. Jaraknya hanya beberapa langkah. Tapi terasa seperti dunia yang berbeda. Aku minta maaf, kataku akhirnya. Tanpa menunggu. Tanpa menunda. Aku tahu semua ini salah. Raffi menatapku. Diam. Aku nggak jujur, lanjutku, suaraku bergetar. Aku pikir, dengan menyembunyikan semuanya, aku bisa mempertahankan cinta kita. Air mataku jatuh. Tapi aku salah, aku justru menyakitimu. Raffi menghela napas panjang. Aku nggak marah karena kamu kaya, Nadia. Aku menatapnya. Aku marah karena kamu nggak percaya sama aku. Air mataku semakin deras. Aku percaya, Raff, aku cuma takut. Takut apa? Takut kamu berubah. Raffi tertawa kecil. Tapi yang berubah justru kamu. Kalimat itu membuatku terdiam. Benar. Aku yang berubah. Aku yang berpura-pura. Aku yang membangun semuanya di atas kebohongan. Aku lelah, Nat, suara Raffi melemah. Aku capek ngerasa kecil di hidup aku sendiri. Aku langsung menggeleng. Kamu nggak pernah kecil di mataku. Tapi aku ngerasa begitu. Bentaknya. Sunyi kembali jatuh. Aku tahu sekarang, lanjutnya pelan. Semua masalah yang aku hadapi, sebenarnya bisa kamu selesaikan dengan mudah. Aku menggigit bibir. Bukan itu yang aku mau, Raff. Terus kamu mau apa? Aku mau kita tetap sama. Raffi menggeleng pelan. Setelah semua ini, nggak ada yang bisa tetap sama. Kata-kata itu seperti keputusan. Seperti garis yang tidak bisa ditarik kembali. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara. Kalau aku mulai dari awal lagi? Raffi tidak menjawab. Kalau aku jujur dari sekarang, kalau aku berhenti bersembunyi? Aku mengangkat wajahku.
menatapnya dengan sisa harapan. Apa kamu masih mau sama aku? Ruangan itu terasa sangat sunyi. Detik berjalan lambat. Sampai akhirnya, Raffi berdiri. Aku nggak tahu. Jawaban itu sederhana, tapi menghancurkan. Aku butuh waktu, Nat, lanjutnya. Bukan cuma buat nerima kamu. Ia menatapku. Tapi buat nerima diri aku sendiri. Air mataku jatuh deras. Aku akan nunggu. Suaraku hampir tak terdengar. Selama yang kamu butuhkan. Raffi mengangguk pelan. Tapi kamu juga harus jalanin hidup kamu. Aku terdiam. Maksud kamu? Kamu punya dunia kamu sendiri, Nadia. Ia melirik sekilas. Jangan tinggalkan itu, cuma karena aku. Kalimat itu membuatku tersadar. Selama ini, aku memang berhenti hidup. Aku hanya bersembunyi. Aku akan kembali ke kantor, kataku pelan. Raffi menatapku. Iya, itu memang tempat kamu. Sunyi. Tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman. Hanya dua orang yang saling mencintai, tapi sedang terluka. Aku pamit, kataku akhirnya. Kakiku terasa berat saat berdiri. Setiap langkah menuju pintu, terasa seperti meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Sebelum keluar, aku berhenti. Raff? Ia menatapku. Terima kasih sudah mencintaiku, bahkan saat aku belum jujur. Air mataku jatuh. Dan maaf, karena aku terlambat untuk menjadi diriku sendiri. Aku keluar. Pintu tertutup. Dan kali ini, aku tidak menoleh. Hari-hari berikutnya, berjalan berbeda. Aku kembali ke kantor. Kembali duduk di ruang rapat. Kembali mengambil keputusan. Selamat datang kembali, Bu Nadia, kata salah satu direktur. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Semua berjalan cepat. Semua kembali seperti dulu. Tapi, aku tidak sama. Di tengah kesibukan, aku sering terdiam. Mengingat Raffi. Mengingat rumah kecil itu. Mengingat tawa sederhana yang kini terasa jauh. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku tidak bersembunyi. Aku menjalani semuanya sebagai diriku sendiri. Sampai suatu sore, ponselku bergetar. Nama itu muncul lagi. Raffi. Jantungku langsung berdegup kencang. Tanganku gemetar saat menjawab. Halo. Beberapa detik hening. Lalu, aku lagi di depan kantor kamu. Aku berlari keluar. Tanpa pikir panjang. Dan di sana, Raffi berdiri. Masih dengan tatapan yang sama. Tapi, tidak lagi sejauh sebelumnya. Aku ganggu? Tanyanya. Aku menggeleng cepat. Enggak. Kami berdiri saling berhadapan. Canggung. Tapi hangat. Aku sudah pikirkan semuanya, katanya. Jantungku berdegup keras. Aku nggak bisa langsung kembali seperti dulu. Air mataku mulai jatuh. Tapi, aku juga nggak bisa pergi sepenuhnya. Aku menatapnya. Dengan harapan yang kembali hidup. Aku mau coba lagi, lanjutnya. Tapi kali ini, tanpa kebohongan. Aku mengangguk cepat. Iya, aku juga. Raffi tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, setelah semua ini. Mulai dari awal? Tanyanya. Aku tersenyum di antara air mata. Mulai dari awal. Dan untuk pertama kalinya, kami berdiri bukan sebagai dua orang yang saling menyembunyikan. Tapi sebagai dua manusia, yang akhirnya memilih jujur.